untuk join di acara Talent Connect kita yang ke-7 nih. Jadi kita udah membuat Talent Connect selama 7 series dan ini series ke-7. Nah, jadi kita sekarang akan langsung mulai aja dengan tema kita pada hari ini yaitu product management dan juga kita akan ngomongin the rise of the technology industry di Indonesia. Thank you banget semuanya teman-teman udah datang semua pada hari ini. Antusiasnya juga banyak banget. Udah hampir 100, sudah 100 orang ya yang join dalam Zoom meeting kita pada malam ini. Nah, di grup WhatsApp tuh sebenarnya ada banyak banget sampai 200 orang, tapi memang kita membuat talk show kali ini limited menjadi 100 partisipan saja. Nah, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang memang mungkin ada temannya yang memang belum join, tapi pengen join, kita akan share video ini setelah hari ini dalam 1 minggu ke depan di YouTube Cake Resume, yaitu Cake Resume Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung nonton juga di YouTube sebenarnya seperti itu. Tapi untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus mengikuti nih sampai akhir acara, karena di akhir acara kita akan ada pembagian sertifikat dan juga kita akan ada yang namanya giveaway Cake Resume Premium Account seperti itu. Nah, mungkin aku akan kasih tahu dulu ke teman-teman, bagi yang teman-teman belum tahu Cake Resume itu apa sih sebenarnya. Jadi Cake Resume itu adalah sebuah kita dimulai dari sebuah CV builder. Jadi teman-teman yang memang ingin membuat CV, teman-teman yang ingin showcase portfolio teman-teman bisa langsung ke cakeresume.com untuk mencoba membuat CV, dan juga di situ kita juga akan ada share artikel-artikel nih. Gimana sih cara membuat CV yang bagus? Gimana sih membuat CV misalnya teman-teman dari industri desain. Industri desain itu CV-nya seperti apa sih, atau industri teknik itu CV-nya itu seperti apa sih, kita udah share semuanya di artikel cakeresume.com di blog kita, jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Nah, untuk teman-teman yang memang sedang mencari kerja dan juga memang teman-teman yang sekarang atau sedang mencari internship, karena aku lihat audiens kita lebih banyak mahasiswa ya, jadi teman-teman bisa juga ke Cake Resume untuk coba mencari kerja dan juga internship, karena di Cake Resume kita juga sebuah job portal yang kita mempunyai visi untuk membuat suatu komunitas di mana teman-teman semua ini bisa mendapatkan pekerjaan yang memang teman-teman suka dan juga teman-teman passion seperti itu. Nah, ini ada beberapa social channels kita di Instagram cakeresume.id. Di sana kita akan share tentang career tips. Banyak banget career tips yang akan kita share tentang seputar CV, seputar interview, itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di Instagram kita, cakeresume.id. Nah, ada Instagram kedua kita yaitu cakeresume.jobs. Nah, cakeresume.jobs ini adalah Instagram di mana kita membagikan yang namanya lowongan pekerjaan ke teman-teman, info-info lowongan pekerjaan ke teman-teman, dan kita akan bagikan daily ya. Jadi lowongan pekerjaan itu akan kita share daily di cakeresume.jobs. Kita juga punya TikTok cakeresume.global, dan juga bagi teman-teman yang punya LinkedIn, boleh juga follow LinkedIn kita di Cake Resume. Lalu teman-teman yang memang punya Telegram, kita juga ada yang namanya komunitas Telegram. Nah, komunitas Telegram itu sekarang ada 2. Yang pertama Business and Marketing, dan juga yang kedua Tech Community buat teman-teman yang memang ada background tech seperti itu. Nah, langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan narasumber pada. Oh, sebelum itu, aku lupa banget. Jadi, Cake Resume kita akan membuat yang namanya virtual career fair, teman-teman. Jadi kita bakal ada virtual career fair yang akan kita buat di tanggal 26 Juni sampai 1 September. Nah, jadi ini teman-teman stay tune aja, teman-teman liatin, pantengin Instagram kita terus, karena kita akan segera publikasi terkait virtual career fair ini. Nah, di virtual career fair ini nantinya akan ada banyak banget perusahaan yang masuk ke website kita, dan juga teman-teman dimanapun teman-teman berada di Indonesia, asalkan teman-teman punya akses internet, teman-teman bisa akses virtual career fair kita seperti itu. Jadi teman-teman bisa browsing tuh ada lowongan pekerjaan apa aja sih pada saat periode Juni sampai September. Nah, kita juga udah kurasi lowongan-lowongan kerja yang memang itu untuk fresh graduate dan juga untuk teman-teman yang memang masih sekolah, internship, dan juga fresh graduate loker yang maksimal memiliki pengalaman di bawah 3 tahun seperti itu. Jadi teman-teman stay tune aja untuk virtual career fair-nya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilin aja narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bro Geraldo Nicholas. Nah, mungkin boleh di spotlight dulu nih dari tim Cake Resume, Bro Geraldo Nicholas nih. Nah, halo Bro Nico. Apa kabar Bro Nico? Halo semuanya. Sorry Oke. barusan ada technical issue. Halo semuanya, salam kenal.
Halo Fendi. Salam kenal Bro Niko. Thank you for coming tonight. Thank you udah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk ngobrol bareng sama tim Cake Resume dan juga sharing bareng sama teman-teman dari Cake Resume dan juga Sobat Kue pada malam hari ini. Nah, mungkin langsung aja ya Bro Nicholas. Mungkin aku bisa. Nah, ini dia nih. Nah, mungkin Bro Nicholas boleh kenalin dulu nih dengan background Bro Nicholas itu seperti apa, karena katanya kalau memang kita nggak kenal nih, nggak sayang, seperti itu Bro Nicholas. Nah, jadi mungkin Bro Nico boleh kenalin sedikit tentang background-nya Bro Nico selama perjalanan ini, dan juga karir-karirnya tuh seperti apa sih sebelumnya sampai bisa di titik ini Bro Nicholas bisa ada di Grab Financial dan juga di the largest fintech company, yaitu OVO yang biasanya sehari-hari kita pakai. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu Bro Nicholas. Oke, suaraku kedengaran ya? Setting sound dulu. Kedengeran Bro Nicholas. Oke, thank you so much, Fendi. Thank you, Cake Resume, untuk sudah invite ya aku ke sesi ini. Cukup seru ya, kayak banyak pesertanya nih, wah 100 gitu kan. Dan ya, jadi aku mau kenal diri. Jadi nama aku Geraldo Nicholas, biasanya dipanggil Niko atau Nicholas, sama aja boleh. Dan aku sekarang lead product manager di Grab Financial dan OVO, gitu ya. Nah, jadi orang bingung nih, apa maksudnya kok ada Grab, ada OVO gitu ya. Jadi in short aja, jadi di pertengahan tahun lalu, itu OVO tuh sudah menjadi tech family bukan tech family sih, jadi satu family dengan Grab, gitu ya. Nah, Grab itu kan ada Grab Bike, Grab Delivery, dan lain-lain. Nah, OVO ini under Grab Financial. Jadi, kalau familiar sama GrabPay yang di luar negeri gitu ya, di Singapura, Malaysia, nah OVO ini bisa dibilang kayak GrabPay-nya Indonesia atau Grab, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita bukan kerja di dua perusahaan, tapi aku kerja di satu perusahaan, Grab Financial gitu ya. Nah, dulu lulusan dari Taiwan, ya, Tampang University, jurusannya bisnis dan fokus di banking and finance gitu. Dan sebelum di Grab, itu juga pernah sempat di ByteDance. Kalau nggak tahu, ByteDance itu mother company-nya TikTok ya. Nah ini, tapi kebetulan dulu yang produk aku pegang itu produk musiknya yang ada di Indonesia. Ya, di sana sempat berkarir sebagai product team juga, tapi product ops ya, jadi product and operations di bulan 2020, di tahun 2020, terus pernah juga di Cashplay. Ini my first tech company ya di karir aku. Dulu itu di Taiwan base-nya. Jadi Cashplay ini perusahaan Taiwan yang fokusnya di video streaming kayak semacam Netflix gitu. Nah, di sana aku awalnya di-hire sebagai marketing ya, marketing bisnis lah untuk Indonesian market, dan terakhir internal transfer ke product management. Nah, sebelum itu, ini my first job itu di KPMG Taiwan. Dulu ya pegangnya project investment. Jadi memang dari background-nya sendiri sih macam-macam ya. Meskipun sekarang sih sudah cukup yakin sih mau fokusnya di product management gitu sih. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Oke, thank you Bro Nico. Nah, menarik banget ya. Berarti Bro Nico itu memang dulu lulusannya itu international business, yang memang jurusannya banking and finance ya kan. Nah, tapi akhirnya bisa pertama mungkin masih relate ya, masih nyambung tuh ke KPMG ya kan. Lalu ke Catchplay juga masih nyambung ya kan, karena ada marketingnya, ada bisnisnya juga. Nah, tapi mungkin mulai ke ByteDance itu udah rada menyimpang ya kan. Nah, ini ada juga nih 2017 di KPMG, 2017 sampai 2020 itu di Catchplay, lalu di ByteDance itu 1 tahun ya kok, Bro Nico ya, berarti ya 1 tahun. Dan juga dari 2021 sampai sekarang Bro Nico memang di Grabfin dan juga OVO. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nggak Bro Nico, kenapa Bro Nico bisa akhirnya loncat ke industri teknologi gitu loh, ke industri product management. Padahal sebelumnya dari banking and finance yang memang juga udah berkarir lumayan lama loh di bisnis ya kan. Di marketing udah hampir 3 tahun, di KPMG udah less than 1 year. Nah, itu udah mau 3,5 tahun ya kan. Nah, tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk loncat ke ByteDance, dan juga Bro Nico akhirnya masuk ke
industri Produk produk ya. seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, ini pertanyaan yang sering banget tanyain lah beberapa kali sama beberapa teman juga dari beberapa event di interview juga tanyain kenapa kok akhirnya ke sini gitu. Jadi sedikit look back ya, backgroundku bisnis dan waktu itu di Taiwan masih awal-awal fresh grad, masih bingung kan mau kerja apa yang sesuai gitu kan. Akhirnya coba-coba gitu. Nah coba-coba yang waktu itu dapat offer yang paling lumayan ya di KPMG kan. Jadi awalnya itu yang paling relate lah karena nanti aku jelasin. Tapi sebenarnya product management itu waktu itu mungkin even sampai sekarang ya itu kalau dari requirement banyak itu dari orang teknik, dari orang data seperti itu. Dan memang secara exposure waktu itu masih belum terlalu terekspos ke product management gitu. Jadi waktu itu coba apa yang bisa dikerjakan dan yang most likely suka gitu ya. Jadi awalnya itu coba di Iya. bisnis, di investment ya kan, terus di marketing, di business development, di catch play. Nah, kalau secara industri sendiri kan KPMG kan dia financial sector ya, dia beda lah Iya. dengan startup-startup yang aku pernah kerja lainnya. Nah, Catchplay ini tempat pertama di mana aku ada exposure ke startup gitu. Jadi Catchplay ini kan Oh, juga produknya software produk ya. Nah, iya, waktu itu iya. juga pegangnya bisnis yang ekspansi ke Indonesia. Jadi secara nggak langsung memang meskipun role-nya sebagai marketing, juga sedikit banyak di involve juga di product development-nya gitu ya. Nah, di sana mulai tuh kayak ada exposure ke product development. Dan sebenarnya kalau aku sendiri ini tipe orang yang apa ya, penasaran tinggi gitu. Kayak kalau di handphone tuh banyak banget aplikasi. Jadi kalau misalkan ada aplikasi baru, pasti download dulu, lihat tuh. Oh, ini apa sih gitu kan, kayak kepo-kepo gitu ya. Dan Iya, iya. mungkin dan sering banget memang kayak kasih yang mengerjus diri aja sih, kayak ini kenapa gini, ini kenapa gitu gitu kan. Semuanya nggak bisa ngapa-ngapain karena background-nya bukan tech. Nah tapi di Cashplay itu dapat exposure dan baru tahu nih terkait product management nih bahwa sebenarnya mau own satu, kita mau involve di creation satu produk itu nggak harus jadi developer. Nah jadi di situ tuh akhirnya I decided to request for an internal transfer lah ya untuk handle Iya. product management nah dan dari situ dan ternyata cocok nih karena sesuai dengan harapan lah, sesuai dengan Oh, ekspektasi. berarti berarti sorry kok, sorry Ya, bro, Nicholas. Berarti memang pas mulai karirnya itu untuk produk itu bukan di ByteDance tapi di Catchplay. di cash play, correct. Jadi Oh, kalau berarti tadi look memang back dari di previous slide itu kan sebenarnya ada tuh product manager juga kan. Nah, jadi oh, itu tuh awalnya di cash play, benar. menarik, 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 menarik. Berarti Hmm. memang di Catchplay request ya untuk internal transfer ke Ya, tim produk dan akhirnya di situ mulai terekspos. Ya baru setelah itu ya, cocok dan akhirnya lanjut sampai ke ByteDance sampai ke sekarang sampai ke GrabFin gitu ya. correct, Oke, correct, oke, correct. oke, Bro Niko. Oke, nah mungkin penasaran juga gimana caranya dari kan dari catch play itu berarti di tengah-tengah ya, Bro Niko ya. Nah memang berarti Ya. aku sebenarnya penasaran kayak setelah dari catch play itu Bro Niko ke ByteDance itu akhirnya gimana? Ya. Jadi product management ini kan nanti kita akan bahas banyak tentang framework-nya, tentang flow-nya gitu ya. Nah, itu tuh sekarang kalau zaman sekarang udah banyak banget di internet yang kita udah bisa pelajarin dari flow-nya dan lain-lain. Tinggal search saja product management, framework, flow dan lain-lain, gampang aksesnya. Nah, waktu itu masih belum seberapa booming, bukan berapa gimana ya? Resource-nya nggak seberapa banyak lah. Jadi Ya, di Cashplay itu nggak hanya terekspos, tapi kayak aku juga mulai paham gitu kayak prinsip-prinsipnya, apa yang penting di sebuah product management gitu kan. Nah, jadi dan juga kebetulan juga dikasih kesempatan untuk own beberapa produk juga gitu. Ya, jadi situ ada portfolio. Nah, ini paling penting nih. Ada oke. portfolio dan juga ada mentor lah ya, ada tim yang mungkin lebih senior yang udah ngajarin. Nah, jadi dari situ itu jadi bekal untuk lompat ke, karena kan kalau ByteDance secara scale memang lebih gede ya dari perusahaan Ya, sebelumnya gitu, dan dengan portfolio dan pengalaman yang diajarkan gitu kan, akhirnya ya bisa dapat kesempatan untuk
pegang produknya ByteDance seperti itu sih. Tapi intinya ya itu sih kayak exposure-nya dan pengalaman dan portfolio itu sih yang buat aku lebih mudah untuk progres di karir ini. Oke. Thank you, Bro Nico, untuk penjelasan dari journey-nya tadi dari Catchplay akhirnya terekspos dengan produk ya, industri. Berarti memang tadi kalau misalnya aku dengar, Bro Nico juga punya rasa penasaran yang sebenarnya tinggi, ya. Makanya mulai dari sana, dari rasa penasaran yang tinggi itu akhirnya bisa terekspos tuh ke hal-hal yang memang dari Bro Nico memang suka dan Bro Nico enjoy untuk ngerjainnya. Nah, mungkin ini juga satu tips buat teman-teman, explore yang banyak dan juga cari nih di industri apa sih yang sebenarnya teman-teman tuh rasa penasarannya tuh tinggi, pengen tahu terus gitu loh. Oke, Bro Nico. Nah, kita mungkin teman-teman udah ngerti tentang background-nya dari Bro Nico, Bro Gerardo Nicholas, dan juga pengalamannya beberapa tahun berkarir di product management, udah lumayan sangat berpengalaman, kalau bisa dibilang udah mid senior level lah ya, Bro Nico. Nah, mungkin kita langsung bahas aja nih Bro Nico tentang yang namanya product management. Oke, kita langsung ke apa sih sebenarnya product management itu, Bro Nico? Mungkin Bro Nico bisa kasih penjelasan yang sangat mudah bagi teman-teman agar bisa dicerna nih sama teman-teman semua, product management itu sebenarnya apa sih? Oke. Ya, jadi I believe nih kalau untuk beberapa teman-teman yang udah join ini kan, jadi kan pasti bukan yang kayak 0% ya terkait product management ini. Dan memang sebenarnya recently juga banyak blog-blog dan like social media yang udah mulai nge-up tentang product management ini. Kayak orang-orang bilang kayak, oh product management tuh kerjanya buat app. Ada yang bilang kerjanya itu jadi penengahnya desainer sama bisnis, sama tech gitu ya. Nah, sebenarnya itu nggak ada yang salah. Gitu. Cumannya kalau kita try to zoom out sedikit ya, terkait in principle itu sebenarnya apa gitu. Jadi, gampangnya product management itu adalah a set of process. Ya, dia adalah sebuah proses yang tujuannya adalah untuk create solution sebenarnya through product strategy and development gitu. Jadi ya it's a management gitu, kayak sama kayak marketing and financial management dan etc. Cumanya kalau product management ini through product development untuk solve user problem and business problems gitu ya. Karena product management ini gini, produk itu kan macam-macam ya. Ada hardware product, ada software product gitu kan. Dan mereka semua tuh punya PM role di situ, punya product management. Nah itu kalau secara kerjaannya itu juga pasti beda-beda karena by nature produknya juga udah beda gitu. Nah, tapi sebenarnya in principle adalah semua sama, adalah gimana caranya kita punya produk ini supaya produk ini jadi solusi gitu. Nah, kalau di software produk kayak yang handle sama ini, ya fokusnya adalah solve user problem dan business problem gitu. Karena kita juga nggak akan build something yang user like, yang user love, tapi bisnisnya nggak love atau nggak making money atau even kayak burning money misalkan for example. Nah, jadi itu sih terkait product management itu ya, prosesnya Oke, itu. Bro Nico. Oke, thank you. Nah, berarti kalau misalnya di posisi Bro Nico sekarang adalah product manager, berarti itu lebih ke manajemen ya, Bro Nico ya? Lebih ke manajemen dan juga ya manajemen produk yang memang dari perusahaan tersebut, produknya apa, seperti itu kan. Nah, mungkin teman-teman participants juga ada yang penasaran nih, Bro Nico itu typical day-nya tuh sebagai lead product manager itu seperti apa sih gitu loh? Apakah memang ada codingnya atau memang kebanyakannya lebih meeting dan juga mengerti tentang problem dari user dan juga akhirnya ngobrol ke developer dan juga product team-nya atau kayak gimana tuh, Bro Nico? Mungkin boleh di-sharing sedikit kayak gimana? Boleh. Ya. Dari tadi yang disebutin sebenarnya yang salah cuman coding. Jadi aku nggak coding gitu aja sih. Yang lainnya bener lah. Itu semua yang creative gitu kan. Ya. Cumannya sebenarnya kalau kalian pernah baca-baca terkait product management, biasanya itu kan dibagi jadi empat cycle ya. Seorang product manager itu ngapain aja gitu kan. Pertama adalah ideation, kedua adalah planning gitu kan atau prioritization, tiga development, keempat adalah monitoring dan iteration. Nah, tapi itu by book banget lah gitu kan. Nah, mungkin aku try to share practically lah ya, ngapain aja sih sebenarnya, pagi-pagi ngapain, siang ngapain gitu ya. Benar. Ya, jadi
Well, ini mungkin stylenya orang juga beda-beda gitu ya. Cuman ini Hmm. I'll try to share my experience lah gitu ya. Jadi setiap hari ngapain? Setiap pagi paling penting adalah ngecek email, ya kan? Ngecek email, terus kita akan ngecek thread kayak Slack lah, Microsoft Teams lah gitu kan. Kenapa? Karena product manager tuh selalu akan di loop nih di setiap update, entah itu dari bisnis, entah itu dari customer service, dari data gitu ya, misalkan ada issue di production gitu misalkan, atau ada user complaint gitu kan, produknya kurang kurang bener nih, ada yang salah misalkan. Kebetulan aku pegangnya rewards gitu terkait cashback-cashbackan yang cukup hot juga gitu kan. Wah, ini ada Ya. user complaint nih, kenapa gini gini gini. Nah, itu jadi setiap pagi tujuan kerjaanku pasti adalah ngecek hal-hal seperti itu gitu. Karena itu to understand what is happening ya, understanding what's happening lah. Supaya Ya. untuk kita lebih bisa better plan for the rest of the day itu harus ngapain gitu ya. Nah, jadi pertama adalah ya customer, karena paling penting customer ya, karena produk kita ini kan kita ship untuk dipakai sama user, dan kebetulan kalau software produk itu kan 24 jam. Jadi even when you are sleeping, your product is being used by someone gitu kan, dan Hmm. namanya tech gitu bisa aja some issue happen that we are not aware gitu kan. Nah, itu hal seperti itu yang Benar. kita harus paham gitu ya. Nah, jadi ngapain gitu pagi-pagi ngecekin dulu semuanya. Nah, setelah itu apalagi biasanya data gitu kan. Karena kita build produk tuh nggak hanya build jadi deploy that's it gitu ya. Tapi produk itu kan harus dilihat tujuannya apa, goalnya apa, sukses matriksnya apa gitu. Nah, apakah setiap hari itu progresif ke sesuai on track kah, atau nggak on track, atau mungkin ternyata meleset dari target dan lain-lain. Nah, itu jadi kan data is very important. So kalau Hmm. kalian mau become a product manager itu harus jangan takut dengan bermain dengan data, karena Ya. data itu hal yang kita bisa pakai untuk make decision dan identify the issue sometimes gitu ya. Jadi itu juga vital, every day is a must do lah for a product managers lah. Dan ngecek usernya ada isu apa, cek data gitu kan. Nah, ini sisanya itu ngapain? Nah, product manager banyakkan meeting ya. Kalau ini based on my experience, right? Kita nge-lead meeting ya kan, kita harus make alignment. It could be like strategy call, atau mungkin lebih ke alignment call gitu kan, mungkin lebih ke ya call with the engineers, call with the data team, call with the business team, design team gitu kan. Nah, jadi most likely nih based on my experience dan beberapa teman-teman yang PM, biasanya kalau PM itu kalendernya penuh tuh, karena banyak kan call gitu ya, need meetings Iya, lah, iya. get updated lah gitu ya. Nah, itu tuh my day to day basis, karena alignment sangat penting gitu ya. Kita itu PM itu bisa dibilang tuh kerja di tengah-tengah. Untuk tim bisnis itu mau ada update, tim desain nggak bakalan langsung tahu biasanya ya. Itu mungkin PM harus tahu di tengah-tengah. Jadi kita harus make the alignment, make everyone itu kayak kita mengorchestrate everyone gitu loh, supaya lancar gitu ya. Oke. Nah, jadi itu penting. Nah, sisanya ngapain? Setiap meeting pasti ada hal yang harus dikerjain. Karena nggak mungkin Benar. ngomong-ngomong doang, nothing to do right. Nah, sisanya the rest of the day ya bisa aja kayak create. Kalau tergantung season ya, ada masanya strategi gitu ya, ya udah buat dokumen tentang strategi. Paling sering adalah requirement lah, produk PRD ya kalau dengar, product requirement document. Nah, itu kita create user story ya kan, itu butuh fokus. Dan sisanya ya udah biasanya juga di-involve di stand up meeting. Stand up meeting itu kayak ini saat fase development ya, kita update aja sih kayak oke, ini produk ada yang akan to be launched, apakah miss timeline-nya, ada apa yang bisa dibantu, atau ada butuh support dari siapa gitu kan. Nah, itu kita sebenarnya stand up meeting. Nah, biasanya product manager juga harus stand, karena kita harus totally aware gitu kan terkait apapun yang ada di produk kita ini, dari planning even sampai implementasinya ya kan, di development dan monitoring dan seterusnya. Dan karena produk itu bukan sekali sekali deploy that's it ya, itu kita harus terus iterasi kan. Nah, jadi prosesnya itu sangat penting, di apa harus dimonitor setiap hari. Kurang lebih seperti itu sih Oke. kalau Oke, day Bro to day-nya. Niko. Thank you. Kelihatannya memang sibuknya itu lebih ke meeting-meeting ya, Bro Niko ya. Dan juga tadi Bro Niko juga udah bilang kalau misalnya memang nggak ada coding.
untuk jadi product manager kayak gitu. Nah, mungkin aku juga relate sih karena aku kita di Cake Resume kita juga ada business team dan ketika business team itu pitching ke klien, ada klien request nih kayaknya ini lebih baik seperti ini deh, seperti ini. Dan akhirnya kita juga harus ngobrol sama product team nih untuk coba ini bisa di-adjust atau enggak kayak gitu. Nah, mungkin kalau kayak gitu memang ada korelasinya banget ya, Bro Nico, dari misalnya karena produk itu memang the heart hatinya dari sebuah perusahaan tersebut karena memang produknya itu adalah sebuah software. Misalnya kalau misalnya produknya itu software ya. Jadi of course seorang product manager pasti bakal banyak banget kerjaannya list-listnya karena memang produknya itu memang ya sebuah inti dari perusahaan tersebut kayak gitu. Oke, thank you Bro Nico. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih udah ada di slides juga. Kenapa product management itu important di tech industry? Tadi Bro Nico juga udah sempat singgung kalau misalnya produk itu bukan sekali di deploy, ya kan? Tapi produk itu harus di manage dan juga di update terus menerus. Nah, mungkin dengan adanya product management ini, kenapa important nih product management ini di industri teknologi terutama kayak gitu, Bro Nico? Mungkin boleh dijelaskan lanjut. Yeah, good question. So the keyword here is actually product market fit. Kalau pernah dengar sebelumnya ya. So product market fit itu apa sih? Gitu. Everyone can build product, ya kan? Ya, kenapa harus hire product manager? Kenapa nggak hire instead of hire like one product manager, 5 engineers? Kenapa nggak hire misalkan 10 engineers gitu? Karena they are the one who actually code, yang they are the one who is building gitu, right? Terus why ada product management ini gitu? Ya kuncinya itu, jadi product market fit ya. Jadi well now we all know right, teknologi advancement, teknologi terus berkembang, ya kan? Dan juga nggak hanya teknologi yang berkembang sebenarnya, tapi user juga bertambah pintar gitu kan. Sebagai end user kalian semua adalah pengguna ya. User bertambah pintar gitu. Jadi demand mereka terhadap produk itu bertambah terus. Right? Jadi misalkan kita balik ke 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, sebelum nggak ada namanya online shopping. Sebenarnya demand cuma satu, apa sih? Bisa beli barang online gitu. Tapi sekarang everyone can make that gitu. Tapi siapa yang menang? Yang menang adalah misalkan yang bisa free shipping. Atau misalkan ini nambah terus nih. Ya, nambah terus nih. Oh, free shipping doang kurang cukup. Gue sekarang pinginnya yang cepat. Ya, kalau dulu gue free shipping 10 hari, sekarang gue pingin free shipping 5 hari gitu. Nah, terus kayak ya banyak lah. Nah, itu makanya user juga berkembang ya. Jadi nggak cuma teknologi yang berkembang, tapi user juga berkembang. Nah, that's why market landscape-nya berubah, product market fit becomes more important. Karena based on the research-nya, ini research nih. So this is the real numbers, right? 9 out of 10 startups fail. Dan when we ask those startups, like, why mereka gagal gitu ya, number one reason adalah kesannya adalah nggak ada product market fit. Jadi produk mereka itu doesn't meet the market requirement. Nah itu nggak dipakai berarti ya, nggak suka gitu dengan produknya. Bener, usernya nggak suka. You can create something very advanced, ya kan? Tapi misalkan gampangnya kayak ngaco aja ya. Misalkan lo sekarang mau belanja shopping online gitu kan, gue bisa kirim lo 2 detik sampai ke rumah lo misalkan. Asal extreme case-nya ya. Wah, it's keren. Gitu. Tapi no one cares, you know. So dan untuk mencapai itu pasti ada investment, ya kan? Investment dari sisi teknologi dan lain-lain. Jadi nggak mungkin lo dikirim 5 menit sama 2 detik sama harganya. So price bakal naik, ya kan? Nah tapi nggak ada yang mau pakai usernya gitu. Jadi ngapain gitu kan? Nah jadi tujuan product management itu very important di situ. Kayak gimana cara kita tuh understand the market dan kita build yang bisa meet their needs gitu kan. Nah jadi itu sih kenapa menurut gua kayak product management itu harus ada gitu, dan ya pasti ada kan sekarang kalau di setiap startup. Dan selain teknologi advancement, selain usernya juga tambah jago gitu kan, regulasi harus berubah gitu. Regulasi itu berubah terus lah. Jadi kalau misalkan produk itu nggak bisa lo sekarang hari ini sepertinya regulasinya misalkan dulu ini kan nggak ada namanya customer protection gitu ya, perlindungan customer gitu. Semua pemain sekarang bisa dibanding-bandingkan harga, bisa yang murah, ada yang mahal, ada yang lain-lain. Nah sekarang ada regulasi, jadi gimana product manager harus
adaptable kan, kita harus adapt ke situation bahwa ini regulasi kita nggak mungkin doesn't comply with the regulation, so adjustment ya. So yeah, that's why sih kayak ini very important ya product management. Oke, Bro Nico. Thank you for the explanation. Nah, mungkin yang mau ditanyain juga sama teman-teman, gimana sih jadi product manager yang baik gitu loh untuk timnya? Karena mungkin product management di atas dan juga ada developer di bawahnya. Nah, gimana bisa menjadi product manager yang baik untuk timnya dan juga divisi lain seperti mungkin bisnis team yang demanding banget nih ke produk, dan juga dari customer service team yang memang dari operations team juga memang demanding banget nih sama product management. Mungkin boleh ada sedikit skills and juga traits yang memang Bro Nico ini udah selama berkarir nih memang udah akhirnya kebiasa juga ya dengan hal ini, dan juga hal ini sebenarnya itu penting banget buat tim dan juga buat produknya and for the business juga gitu. Nah, gimana sih jadi product manager yang baik? Oke, so mungkin I wanna clarify dulu nih terkait tadi sempat dibahas kayak product manager di bawahnya ada engineer. Ya, sebenarnya it's not like that ya. Jadi sebenarnya product manager ada namanya engineering manager, gitu kan, design manager, marketing, kita tuh work together sih. Cumanya memang tasknya tuh beda-beda gitu. Jadi it's not like hierarki aja kayak apa namanya Anda bawah dan atas, tapi kita work together in a team gitu ya. Nah, jadi kalau ngomong balik lagi ke pertanyaannya terkait product management itu gimana jadi product manager yang baik? Well, I cannot say like this is a absolute formula gitu ya, karena I cannot also claim that I'm the best product manager gitu ya. Karena banyak yang lebih jago. Well, cuman mungkin kalau I can share gitu kan, 2 main points yang paling penting untuk menjadi product manager yang baik. Mungkin I'll start with the number 2 first. Itu terkait critical thinking sih. Jadi product manager itu has to be very reasonable, very logical gitu kan. They should know like why, what gitu kan, terus who. Nah, itu kayak 5 ways to H itu ya kalau di Inggris, itu kita bisa jawab semua. So it's not something like you have like some proposal, I want to build this, but when people ask you like who is the target market, what will change, what kind of business metrics that you will like improve gitu. Nah, itu tuh semua harus very critical. Jadi karena product manager balik lagi itu kan sebenarnya proxy ya kita ya, semua orang akan tanya kita, right? So anyone can ask us gitu, dari from customer, from business, from data, can ask us everything. So kalau product manager kurang kritis gitu ya, asal tembak aja gitu kan, nah itu bakalan berat ya untuk kita bisa work as a team. So critical thinking is very important. Tapi in my opinion ya, it's debatable. Tapi kalau menurut gue sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah communication. Well, karena storytelling itu penting ya. Bikin produk ini gimana kita harus nge-package this how to package this idea itu menjadi sebuah story yang persuasif. Karena everyone can make product, tapi you work as a team. You are not the CEO and CTO and CPO, right? And CDO mungkin. Jadi you nggak desain, you nggak nge-coding, right? Jadi produk ini juga harus bisa persuasif nih, kayak make a great story of the plan gitu, supaya everyone can be persuade and work like together gitu to achieve a mission together kan. Nah, jadi communication ini becomes very important, karena banyak product manager yang well, bukan banyak ya, tapi kalau misalkan in my imagination communication-nya problematik ya, nggak bisa storytelling dan lain-lain, akan sulit nih untuk bisa get everyone on board, you know, karena kita nggak work sendiri. Itu pertama. Kedua, di communication juga selain lu work with the team, sebenarnya stakeholder management juga important. Ya, bisnis ya tadi seperti mention, bisnis demanding, misalkan minta buat fitur dalam waktu 5 hari, 3 hari gitu ya. Padahal sebenarnya technically butuh kayak 2 bulan, 3 bulan, for example, right? Kita nggak bisa nyalain karena this is our work to explain, right? Jadi manajemen stakeholder juga sangat penting karena kita harus manage ekspektasi semua orang, gitu kan, untuk achieve our goal together. Gitu. Miskom dampaknya sangat vital sih, ya pernah lah
beberapa Ya. isu-isu yang mungkin I experience before ya. Itu tuh sangat important. Jadi ya kalau I can summarize nih, nomor satu communication skill harus diasah. Kedua adalah harus critical thinking-nya harus juga diasah. Oke. Ya. Oke. Kedua itu both of them itu adalah soft skill ya. Bro Niko yang Ya, memang bisa dilatih dari teman-teman masih masa kuliah itu juga masih bisa itu juga bisa dilatih correct. gitu loh. Jadi Correct. ketika memang sudah terjun ke dunia karir udah punya dua tuh. Udah punya dua Ya. soft skill yang memang bisa membekali teman-teman semua nanti di masa karir teman-teman ke depannya kayak gitu. Oke, Benar. mungkin Tapi sebenarnya kalau ini mungkin sorry aku potong ya. Tadi mungkin ya untuk boleh. ada misunderstanding sebenarnya technical well kalau kalian datang dari background engineering atau dari background design yang punya technical skill itu akan very very plus point in my opinion. Oke. Karena when you talk to engineer, when you talk to design, when you talk to data team, kalau you guys can share the same language, right, understand each other, itu akan make your work so much easier. Nah, I come from like non-tech background, right? Jadi itu juga PR lah waktu itu untuk asah dan technical skill. So soft skill is one thing, tapi hard skill nih, technical skill is a plus point dan jangan imagine kayak lu harus bisa coding sih, tapi at least kayak the workflow, Ngerti lah ya. ya ngerti ya supaya bisa Ya. kalau Komunikasi ngomong dengan enak baik. ya, komunikasi dengan baik, correct. Oke. Thank you, Bro Nicholas. Nah, mungkin another thing yang kita mau penasaran dari seorang product manager itu adalah ketika seorang product manager itu ini kita ngomong secara general ya, Bro Nicholas, dengan produk yang memang tech ya, tech product ya, software product ya. Nah, seorang product manager itu ketika membuat update di dalam satu aplikasinya dia atau di dalam satu softwarenya dia, apakah mereka melihat perkembangan teknologi di luar? Misalnya, sekarang kan lagi ngetren banget nih yang namanya AI, ya kan? Ngetren banget yang namanya AI. Apakah seorang product manager itu melihat juga nih tren teknologi yang sedang berjalan di luar? Oh, AI lagi hot nih. Kayaknya bagus deh kalau misalnya kita masukin ke produk kita. Atau product manager itu hanya update produknya itu jika memang ada request dari bisnis team atau memang request dari user kayak gitu. Nah, mungkin ini yang kita sebenarnya agak sedikit penasaran nih, Bro Nicholas. Ya, oke. Yang pasti adalah kita nggak akan tutup telinga, tutup mata. Kita nggak akan seperti itu ya. Itu pasti absolute answer no. Kita nggak mungkin nggak melihat perkembangan teknologi. Even though di sini kalau ngomong teknologi itu orang kan refernya kemana sih? Kayak wah codingnya dan apa namanya new language kayak yang sedia ada yang Kubernetes lah apalah ya kan. Bukan seperti itu, tapi at least we have to like try to familiar dengan apa yang terjadi di pasar. Kayak jadi misalkan ya ChatGPT gitu kan ya. I'm not going to like comment on those things gitu kan. Cumanya some of it can be beneficial for us, some of it can be ancaman juga gitu kan. Nah itu juga short answer kita harus tetap terus keep our eyes and ears open gitu kan untuk hal-hal seperti itu. Dan paling gampangnya sebenarnya selain hal-hal yang umum ya, ini kan hal-hal yang kelihatan di mata. Kalau misalkan we read blogs, we read like social media lah gitu, misalnya gampang kelihatan. Tapi sebenarnya ini juga my advice gitu, right? As a product manager kita juga harus jangan nggak pakai produk kompetitor. Karena sebenarnya itu paling gampang. Itu paling gampang gitu. Kayak lo misalnya gue kerja di Grab gitu kan. Ya kompetitor siapa gitu kan. Nah itu juga lihat juga di sana. Karena ada kemungkinan those new features itu nggak di public, nggak di announce dan lain-lain, tapi mereka just release gitu. And then user use it, user see it, user love them better. For example, they move away from us, bla bla, itu juga bakal jadi tantangan buat kita. Jadi kita harus banyak baca, ya kan? Kita harus pakai app kompetitor atau siapapun itu ya, app merchant atau app-nya siapapun untuk understand lah terkait apa yang terjadi. Ya. Oke, thank you Bro Nicholas. Nah, mungkin buat teman-teman nih, karena kita udah jalan hampir setengah jam ya talks kita. Nah, buat teman-teman yang memang dari tadi dengerin dan juga ada penasaran dan ingin bertanya, boleh langsung tulis dulu ya di kolom komentar, karena kita akan ada sesi Q&A nanti di akhir kayak gitu. Nah, mungkin aku juga boleh kalau misalnya ada teman-teman yang memang mau open mic untuk bertanya, nanti kita bisa tanya langsung
di akhir dari Talent Connect ini. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman dan juga Bro Nicholas. Nah, ini aku masuk ke masih di product management, tapi aku masuk ke lebih ke business and juga the product. Karena kita kalau ngelihat di sebuah perusahaan, in the end di perusahaan tersebut mereka akan turn into mereka akan cari profit seperti itu. Nah, akhirnya lari juga ke business side-nya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari seorang product management itu dan juga seorang product manager itu, gimana sih cara prioritasin nih? Karena aku juga ngerasain kita di Cake Resume juga banyak banget produk yang masih harus diimprove, features-features yang juga kita harus diimprove, ya kan? Nah, aku juga ngelihat listnya itu sangat ngantri ya sepertinya ya. Mungkin di Grab juga seperti itu. Nah, gimana caranya seorang product manager itu mereka bisa memprioritaskan nih features yang mana yang harus diupdate duluan, yang mana harus dikerjakan duluan, dan features yang mana juga harus rilis duluan kayak gitu. Nah, dengan resource yang memang terbatas dan juga bermain dengan waktu tadi yang Bro Nico juga udah sempat singgung, kayak misalnya dari bisnis tim butuh 2 hari lagi untuk dirilis gitu kan. Tapi sebenarnya ini nggak realistis gitu loh, butuh 1 atau 2 minggu untuk kerjain hal tersebut. Nah, gimana nih seorang product manager bisa mengatur prioritas dari setiap request-request dari mungkin dari bisnis tim dan juga dari divisi-divisi lain. Mungkin boleh Bro Nico. Ya, sorry, tadi kan nggak bisa unmute sendiri ya. Oke, Oke, siap. good question, bro. So, kalau I try to recap your question, jadi gimana, how do I prioritize stuff gitu ya? So, well, ini penting ya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya semua company itu pasti bisnis, right? Nggak ada company itu yang sukarela gitu ya. Pasti adalah making money gitu kan. Jadi apapun yang kalian pakai itu, even though kelihatannya gratis, ya, it's making money. Apapun itu gitu. Jadi when it comes to business gitu kan, itu pasti ada namanya management goal dan high level strategi ya. Nah, jadi mungkin as a product manager pertama kita harus very clear on the company vision dulu sih. Kayak apa sih yang mau di-achieve di tahun ini atau quarter ini atau like 5 tahun ini, 3 tahun ini gitu ya. Itu harus very clear. Kenapa? Karena priority-nya kita akan lihat apakah on track dengan company vision. Jadi understanding the management goal, gitu, company vision it becomes very important. Next adalah ya udah kita udah tahu nih secara garis besar tahun ini kita mau misalkan kita mau juara market share nomor 1, target sekian user gitu ya. Nextnya apa? Ya udah kita gimana saya translate those goals into like product strategy. Nah, jadi setiap product management ya ini mungkin memang nggak semuanya. Mungkin kalau untuk entry level memang nggak ada direct involvement. Cumanya I'm talking product management in general. There always be like a product strategy phase di mana kita akan set up ya gampangannya itu road mapping. Kita akan create a roadmap for I don't know, ada yang 1 tahun, quarter, bulan, mungkin 8 tahun. Itu tergantung dengan manajemen goal-nya seperti apa. Nah, dari produk strategi itu baru nih kita turunin lagi nih. Jadi produk-produk yang kita udah ada di backlog, right? Nah, udah jadi mau misalkan ya mau achieve kita ngomong ekstrim 10 juta new users misalkan. Ya udah apa aja kita harus build. Nah, itu kan nanti pasti akan produk ada namanya yang tadi ideation, planning dan lain-lain. Come up to with few ideas, right? Nah, setelah ada itu, ini yang paling important, right? Setiap idea itu pasti harus di backing dengan business goal, dengan success matrix, gitu kan? Karena success matrix itu adalah metrik yang kita akan pakai untuk do the proposition. Either itu bisa aja tuh matrixnya dalam artian business matrix, product matrix, which matrix yang akan lebih membantu signifikan untuk achieve the company goals, itu bisa comes on the top of priority. Jadi when you guys create those product requirements, itu jangan sampai lupa tuh success matrix. Karena itu nanti akan dipakai saat road mapping, dan itu untuk justifikasi kenapa lu prioritas this over the other one. Itu tuh selalu diskusinya pasti
seperti itu, ya kan. Nah Iya. setelah udah tahu nih, kita rutin ini gitu kan. Tapi untuk mencapai yang A, misalkan A, B, C gitu ya, untuk mencapai A ini butuh waktu misalkan 6 bulan gitu. Padahal Iya. kita harus achieve this target in, for example, I don't know, 3 bulan gitu. Nah, Iya. di situ pentingnya MVP. Nah, jadi kalau dengan MVP, dan namanya minimum viable product gitu ya. One big project itu can be split into several MVP. Tujuannya apa? Supaya pertama, quick impact, right? Kita deliver dulu nih, lo mau buat satu project yang, misalkan lo mau buat e-commerce from scratch gitu ya. Nggak mungkin lo dalam waktu 2 bulan create Tokopedia gitu, atau create Iya. Shopee, atau create, ya nggak mungkin. Pasti kan step by step. Nah, MVP-nya ini important. Karena kenapa? MVP itu tujuannya satu adalah supaya quick impact, gitu kan, supaya kelihatan jelas nih. Dan kedua adalah supaya kita bisa iterasi gitu. Kayak misalkan ternyata gagal, terus salah MVP-nya. We still have room to improve and change. Jadi kita bukan waterflow gitu ya. Kayak lu kelarin Iya. semua baru rilis di akhir tahun. Ya, jadi kurang lebih itu sih kalau flow yang harus di approach ya. Kalau kita mau Oke. identify produk yang impactful. Oke. Thank you, Bro Nico. Nah, mungkin kita lanjut ya, Bro Nico ya, karena kita udah ngomongin tentang PM lumayan lama. Nah, kita mungkin teman-teman juga penasaran nih dengan tech industry itu secara general. Karena kan PM itu berarti banyak banget slice-nya dengan juga tech industry. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih mahasiswa juga pasti mereka juga masih ngelihat nih industri mana sih yang mereka mau masukin, entah itu banking or finance atau misalnya tech industry, startup ya kan, atau mereka masuk ke engineering, lebih ke mungkin construction atau mechanical engineer gitu kan. Nah, mungkin kita mau bahas ke tech industry-nya sekarang nih, Bro Nico. Nah, mungkin kita ngobrol aja langsung ke Indonesia nih, Indonesia Tech Development. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari pengetahuan Bro Nicholas dan juga pengalaman Bro Nico sama berkarir di tech industry, sebenarnya semaju apa sih Indonesia dengan tech development kita dibandingkan negara-negara yang tetangga kita aja di Southeast Asia seperti itu, nggak usah jauh-jauh mungkin. Jadi Southeast Asia itu sebenarnya Indonesia itu sudah semaju apa, ya kan, entah itu dari financial technology atau memang itu dari edutech atau misalnya ya di dalam tech industry mungkin Bro Nico. Mungkin Bro Nico boleh kasih pendapat, Bro. Oke. Ya, ya. Jadi correct ya. Jadi tech industry ini growing, quite rapid ya. Kalau I can ini ya. Jadi sebenarnya di luar Indonesia, kalau kalian lihat dari mungkin 10-15 tahun lalu di Amerika, for example, itu penguasanya apa sih? Kalau kita lihat pasar saham, itu semuanya kan awalnya tuh financial institution, like property, investment. Sekarang semuanya tech industry. Jadi sebenarnya secara global wise, teknologi industri itu berkembang kuat cepat ya. Dan di Indonesia sendiri, well, kalau kita ngomong top 5 lah ya, top 10 gitu ya, Dekakorn yang ada di Southeast Asia gitu, well, Indonesia cukup dominan ya, gitu ya, cukup kayak ada 2-3 Dekakorn. Nah, actually I'm not updated on this, mungkin kita bisa look at the sources later. Tapi I believe gitu ya, in beberapa mainstream industri kayak fintech, e-commerce, apa ya mungkin fintech, e-commerce ya yang paling umum gitu ya. Itu Indonesia selalu ada tuh secara ranking gitu kan. Jadi artinya sebenarnya Indonesia adoption Indonesia terhadap startup dan internet penetration cukup tinggi gitu kan, dan secara literasi juga orang Indo juga cukup maju dari sisi literasi digital gitu kan, even though still on progress ya. Tapi I try to compare with other country gitu kan, compare to ya ada beberapa negara yang juga I can say like sama-sama majunya lah, kayak di Singapura mereka juga cukup populer, semuanya cashless misalkan kalau dari sisi pembayaran online, right? Tapi ada beberapa negara lain nih, actually aku habis dari travel di beberapa negara, ada juga yang sebenarnya aku bisa ngerasain bahwa sebenarnya di Indonesia itu solusi banget gitu, sudah ada banyak solusi gitu.
Jadi ya we menarik. can be proud lah as an Indonesia ya. Kayak society kita tuh sudah mengarah ke arah yang cukup baik ya Menarik. kalau dari sisi digital transformation gitu sih. Iya, iya, iya. Karena di Indonesia sekarang juga udah banyak banget fintech-fintech ya, OVO juga yang memang kita kemana-mana udah nggak harus bawa dompet, ya kan? Nah, itu juga Ya, yang sebenarnya aku rasain karena aku sekarang di Taiwan dan memang adoption-nya itu belum semaju di Indonesia buat yang fintech-fintech seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memang mau terjun ke tech industry ya kan, 5-10 tahun ke depan, growth-nya itu pasti akan tinggi banget seperti itu. Nah, mungkin aku mau tanya juga ke Bro Niko, unique challenges ya di Indonesia di tech industry itu apa aja sih? Itu mungkin bisa dari talentnya mungkin ya, dari ya, engineers-nya yang memang mungkin kalau di US kita lihat Silicon Valley memang mereka di sana ya. orang-orang pinter semua yang memang udah apa namanya udah punya banyak pengalaman ya kan di sana tentang engineering juga. Nah itu gimana tuh Bro Niko? Apakah di Indonesia ada masalah terkait bottleneck tersebut atau misalnya ada masalah lain yang memang di Indonesia nih ada challenge-challenge-nya tersendiri mungkin dari masyarakatnya juga yang belum memang mereka belum terekspos dengan internet dan juga dengan teknologi ya kan? Nah itu kan menjadi Hmm. hambatan untuk mass adoption di Indonesia seperti itu. Mungkin boleh di-sharing sedikit Bro Niko? Ya, oke. Mungkin aku lihat dari dua sudut pandang nih, dari sisi startup development like korporat ya, atau sebuah company gitu, dan juga tantangan dari di sisi user gitu ya. Nah, kalau tantangan nih yang mungkin paling umum gitu ya, apa sih? Pasti kalau dari sisi operation and business itu pastinya adalah tentang capital. Itu tetap di mana-mana tetap selalu orang-orang bilang tantangan Oke. startup itu adalah tentang dana gitu kan. Nah, kenapa dana jadi tantangan? Oh, recently banyak banget kayak kemudian secara 5 tahun ke belakang dana bukan masalah, visi ya Iya. kan, terus duit gitu kan. Karena beda fase sudah gitu. Kayak dulu itu mungkin visi ya ini gua nggak bisa ngomong on behalf of visi gitu ya, Iya. karena juga belum pernah fundraising kebetulan. Cumanya Hmm. I believe itu sekarang ini sudah ada pressure dari misalkan global economy, dari beberapa track record mereka yang terkait failing startups in the past gitu kan. Jadi mereka lebih strict nih untuk kasih investment gitu kan. Karena sebenarnya sudah banyak bisnis model idea yang sudah proven gagal gitu. Jadi kayak sekarang ini, Oke. lesser idea lah untuk sana gitu kan. Nah, terus juga dari Iya. si hiring strategi juga mereka juga akan lebih kesulitan ya sebagai startup sekarang karena ya dengan pengurangan misalkan capital gitu, ya tantangannya adalah kalau dulu mungkin lebih bisa toleransi lah terhadap SDM gitu. Sekarang mungkin dengan budget yang minimal atau lebih lebih sedikit gitu ya, harus lebih hati-hati dalam hiring. Jadi mereka punya Oke. hiring strategi juga harus sangat-sangat hati-hati gitu kan. Dan ya regulasi changing juga itu tantangan ya. Ini is real gitu karena di setiap industri pasti ada regulator yang Iya. semakin hari kita bisa bilang semakin baik gitu ya, customer protection, perlindungan kayak misalkan financial protection gitu semakin baik. Jadi itu challenge lah, makanya di sini challenge itu kan nggak selalu hal buruk, cuman something yang mendorong untuk berubah gitu ya. Nah itu mungkin dari sisi business and operation. Nah kalau dari user sendiri ya sebenarnya sama kayak tadi yang gue sempat mention di awal sih, kayak Hmm. user ini terus berubah ya. Jadi Iya. challenge-nya adalah ya inovasi aja, gimana terus innovate gitu kan, tapi harus sustainable. Kenapa ini sustainable? Karena nggak cuma kita inovasi barang-barang baru yang user suka, tapi nggak bisa making money. Karena in the few years back, Oke. Indonesia itu cukup dimanjakan ya dengan beberapa Iya. perks and rewards yang cukup menarik gitu kan. Nah, tapi ini sekarang udah berubah nih, dari makroekonomi dan lain-lain yang nggak memungkinkan untuk bisa generous dulu Iya. misalkan ya. Iya. 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 Nah, itu Iya. Iya. gimana kita harus adapt. Nah, itu I think is very challenging ya for startups in Oke. the Oke. Oke. recent days. Iya, iya. Mungkin dengan keadaan ekonomi yang sekarang susah ya, Bro Niko ya, semua bisnis itu, apalagi startup. Oke, mungkin
aku mau ngobrol juga sama Bro Niko tentang talent nih bro di Indonesia. Ya. Nah di sebagai product management sendiri kan pasti kerja sama developer dan juga engineers kan, yang memang mereka kerjaan setiap hari coding. Nah kira-kira kalau di Indonesia tuh sebenarnya kekurangan nggak sih talent yang memang bisa coding, engineers yang memang mereka punya skill yang bagus, itu kekurangan atau sebenarnya itu cukup kayak gitu? Karena ada desas-desus juga di Indonesia kalau memang sebenarnya cari talent yang berkualitas, apalagi di software industry, mereka juga kesusahan gitu, kesulitan gitu kan. Nah, kira-kira itu boleh diklarifikasi gak tuh bro, langsung dari product manager ini, yang memang setiap hari ngobrol sama engineers di Grab kayak gitu. Gimana bro? Kira bro Ya, Niko? aku nggak bisa bilang ini kayak jawaban mutlak dari industrial ya, karena Ya, nggak ya. bisa mewakili industri. Cumanya kalau pengalamanku sih sebenarnya orang Indonesia juga jago-jago, gitu ya. Dan Hmm. my engineering manager gitu kan, my engineering team gitu kan, itu banyak orang Indo juga gitu, dan mereka nggak kalah saing loh sama apa sih yang paling sering kan orang India, orang China gitu ya. Ya. Mereka nggak kalah saing, mereka clear gitu, mereka jago lah gitu ya. Cumanya mungkin yang aku tahu, yang aku tangkep sih memang banyak kan orang Indo itu um, yang jago-jago nggak selalu pulang. Nah itu tuh yang, Oh, iya, I jadi ada see. beberapa nih kayak adalah kan rekan dan beberapa teman yang kenal gitu, mereka jago gitu. Ada yang teman pernah kerja di misalkan sebut Tesla ya kan, atau perusahaan Google gitu sebagai software engineer. Itu mereka orang Indonesia loh, tapi mereka berkarir di perusahaan sana gitu, jago banget gitu. Jadi Hmm. kalau ngomong secara orang Indonesia jago nggak untuk coding gitu ya, aku bilang jago sebenarnya. Dan itu banyak orang Indonesia jago. Jadi kita nggak kurangan SDM. Tinggal ya gimana ngalokasinya ya, antara kita Ya. mau hire orang balik dari negaranya untuk ke Indonesia atau kita hiring lokal gitu ya. Ya seperti itu sih. Jadi kita nggak, Oke. in my opinion sebenarnya kita nggak kurangan lah gitu kan, SDM Oke. jago untuk engineer. Ya, oke. Thank you, Bro Nico. Berarti memang di Indonesia dari segi education levelnya juga cukup ya. Jadi teman-teman memang kalau misalnya mau pursue career di bidang tech industry ya di Indonesia memang ada gitu loh education levelnya seperti itu. Oke, Bro Nico. Thank you banget. Mungkin next-nya quick tips buat teman-teman yang pengen pursue product management dan juga di tech industry. Entah mereka yang bermulai atau mereka memang yang sedang sekarang sudah berkarir di product management industry ya kan, tips and triknya biar mereka bisa lebih baik lagi dan juga di masa-masa yang sulit ini di startup yang sedang sulit ya kan. Nah tipsnya itu gimana? Mungkin ada beberapa teman juga yang sekarang memang mereka aduh susah banget nih bisnisnya gitu kan, apa kita pindah industri aja ya kayak gitu kan. Nah gimana Escape Bro play-nya jadi Niko? PM. Escape-nya jadi PM gitu ya. Oke, ya, so in general PM is a fun job ya. Kalau in my opinion, right, as long as you guys can menurut gue sih kerjaan yang penting enjoy gitu kan. Bisa disuka apa enggak gitu. Dan menurutku fun is a fun job gitu karena exciting ya. Kita ketemu banyak masalah-masalah gitu ya. Masalah ini yang aku banyak lihatnya dari sudut positif lah. Untuk gimana caranya kita terus di challenge untuk solve the problem, to think of beyond the limit gitu ya. It's a fun Ya. job gitu ya. Even though I can say ini juga tough job to break into gitu ya. Karena memang ini very populer aja ini bahwa it's very hard to break into PM role gitu ya. It's not a myth. I cannot say it's impossible, tapi ini memang take some skill dan take some preparation gitu ya. Tapi kalau bagi kalian-kalian nih yang ini tips ya, kayak based on my experience doing product management, yang penting itu sih kita harus terus melatih selalu berpikir tuh customer centric dulu, tapi juga harus business minded gitu. Banyak orang nih kalau kita interview di PM create keren banget ini, tanyain coba create solution buat ini, oh keren banget. Tapi sebenarnya kalau tanyain impact-nya ke bisnis apa misalkan, nah itu kadang stuck. Ya, nah jadi mungkin
sedikit tips gitu ya. Kalau kalian interview atau kalian lagi try to build some portfolio gitu ya, it's okay to think out of the box gitu kan, create like advanced sophisticated solution, tapi jangan lupa bahwa in the end of the day company needs business, needs money, right? Jadi kalian harus bisa tahu apa impact-nya itu kan, itu tuh very very important gitu. Dan itu pertama ya. Kedua adalah break into tech itu yang tadi aku bilang sulit tapi nggak impossible gitu kan. Nah, kalau kalian sekarang lagi di perusahaan work as any kind of role gitu ya, and you decide to move to PM, ya my advice is like try to involve yourself gitu kan into the product management, karena that's what I did untuk break into this PM adalah through internal referral, internal transfer, for example. Tapi it's not that easy, right? Everyone can just apply for anything and then expect for internal transfer later. Nah, itu juga terlalu ya jangan gitulah ya. So perform your best, try to involve yourself, get to understand gitu kan. Karena itu sih nanti yang ujungnya bakal membantu kalian nggak hanya untuk interview. Bayangin aja kalian masuk dan dia nggak tahu apa-apa, nah, itu kan juga bakalan affect ke your performance. Ya. And also build some portfolio lah, I think-nya. Portfolio ini bisa dibuat dari mana ya? Sekarang udah banyak sih informal education, right? Kayak bootcamp gitu ya, atau even aku tahu satu orang yang dia no product background, no bootcamp background, tapi mereka tuh kritis banget dan niat gitu buat kayak di LinkedIn post-ngepost terkait dia nge-komenin produk-produk dan yang harus dirubah seperti apa. Itu can help bring him into the PM role juga. Jadi build your portfolio lah. Dan terakhir ya udah, of course network ya. Network itu network is your net worth, right? Itu mantap. That's how I got the actually OVO job at that time, itu karena referral juga sebenarnya. So itu very important. Oke. Mungkin yang terakhir itu it's very important thing ya teman-teman, yang besides soft skills dan juga hard skills, network itu juga penting. Mungkin teman-teman juga boleh mulai bangun LinkedIn-nya atau kick resume account-nya juga untuk connect dengan talents dan other professionals di luar sana. Mungkin bisa juga ikut conference, bisa juga ikut webinar kayak gini ya kan, dan juga akhirnya ngobrol ke professionals lainnya. Oke, thank you Bro Nicholas untuk ngobrol selama 1 jam terakhir ini. Kita langsung lanjut ke sesi Q&A. Karena aku ada lihat ada beberapa pertanyaan nih di kolom komentar. Nah, kalau misalnya memang teman-teman pengen open mic juga, itu juga boleh. Nanti raise hand aja untuk bertanya. Oh, ini udah ada yang raise hand nih. Mungkin aku yang raise hand dulu ya. Kita bacakan, kita unmute dan juga untuk membacakan pertanyaannya. Nah, dari Niva Lestari. Oke, Niva Lestari, mungkin boleh unmute. Oke, selamat malam. Malam. Teman-teman semuanya, terima kasih kepada host ya, Kak Fendi, yang udah ngasih kesempatan gitu ya. Kasih juga sama Kak Nicholas yang udah ngasih banyak materi. Jujur sebenarnya ini materinya daging ya, tapi mungkin karena otak aku kurang nyampe gitu ya. Banyak banget kosakata yang baru yang memang perlu dipelajari lagi gitu ya. Jadi gini Kak, yang mau Niva tanyakan, Niva kan baru buat startup ya, untuk platform aplikasi ya, untuk ngebantu UMKM yang ke bawah, yang kecil, sama kita ngebantu buat campaign atau buat donasi online untuk seniman-seniman gitu. Jadi para art yang mereka nggak bisa jual produk, kita bisa buat campaign-nya. Dan lebih ke kayak misalkan seniman mau buat pameran ke Eropa, mau buat ke Amerika dan sebagainya kan, kebanyakan seniman kan nggak dihargain ya untuk karya-karyanya. Makanya di sini Niva karena adanya kondisi seperti itu pengen buat nih campaign yang memang fokus kita di kesenian, di di seni dan UMKM seperti itu. Nah, namun kemarin memang pernah pegang juga di produk manager ya, jadi ngebantu bisnisnya temen gitu kan, sama ada juga pernah jadi manajer lah, tapi bukan produk manager di suatu perusahaan dan NGO gitu ya. Dan
problem yang sering dihadapin itu terkadang internal Kak gitu. Internalnya misalkan terkait dengan produksi. Kemudian juga tim yang kurang solid, artinya ada yang apa namanya, ada tim yang tidak mau untuk berkontribusi seperti itu. Kemudian juga sistem pemasarannya yang kurang baik, sehingga kalau misalkan dilihat dari catatan keuangan, ya kalau misalkan dibilang kolaps ya kolaps gitu, karena memang apa ya, untuk strategi marketingnya itu masih kurang baik gitu ya, masih kurang baik, sehingga uangnya itu habis untuk ngebayar gaji karyawan seperti itu. Itu di perusahaan yang di pemegang ya selaku manajer pada waktu itu. Kemudian apakah bisa dibantu nih Kak tips sederhana aja untuk menjadi produk manajemen yang baik, dan nanti ketika saya rekrut karyawan, karena memang ini jujur masih saya 2 orang, saya selaku CEO dan rekan saya selaku CTO-nya. Jadi memang developer-nya dari kita sendiri gitu ya. Nah, kan next-nya ke depan nanti kita mau bangun tim ya, mau bangun tim untuk jadi produk manajemen, ada juga tim CS dan sebagainya gitu. Nah, ini bantu tips sederhana aja dari Kak Nicholas, gimana caranya kita bangun startup yang masih kecil tapi bisa growth ya, bisa bertumbuh, dan ya bisa sebanding lah dengan e-commerce-nya Shopee gitu ya, gimana caranya gitu kan. Pengennya kan seperti itu ya. Seperti itu gitu sih. Oke, thank you so much. Pertanyaannya siapa? Siva ya. Wow, ini keren banget ya, udah buat startup loh gitu ya. Co-founder ya jadi ya. Dan pertanyaannya juga berat gitu, karena sebenarnya aku juga as a product manager juga sebenarnya nggak handle end-to-end dari manajemen dan hiring dan lain-lain semuanya. Cumanya coba aku bantu kasih jawaban yang sebisa aku. Jadi kalau challenge-nya manajemen itu pasti adalah gimana caranya buat visi yang clear gitu kan. Startup tuh pasti kan semuanya dari visi ya tentunya ya. Tujuan akhirnya apa itu harus very clear ya. Karena kalau aku lihat dari sisi seorang employee yang mau apply di startupnya Mbak Niva, sebenarnya aku akan lihat sebenarnya visinya itu apa dan I believe in that or not gitu. Nah, karena hiring strategi itu penting di situ, karena kita harus meng-hire orang-orang yang sevisi. Karena kalau nggak sevisi, takutnya orang tuh masuk misalkan cuma demi duit atau apa ya, ujungnya katanya nggak bisa kerja bareng-bareng ya. Karena secara intention udah beda gitu. Jadi menurutku sebenarnya I cannot say it's a tips gitu ya, karena aku nggak pernah found my own startup gitu, tapi as an employee yang mau kerja dan mau membantu seorang Mbak Niva, itu I expect something very clear in terms of the vision, dan gimana caranya bisa persuade nih ke hiring strateginya, sehingga orang-orang yang masuknya orang-orang yang kualitas dan yang memang share the same vision-nya. Karena kita nggak mau hanya hire orang for the sake of doing our stuff, tapi dia juga harus jadi our assistant juga untuk help grow the startup together. Ya mungkin itu sih yang kalau dari aku pengalaman ya. Kan sebenarnya dari hiring yang benar itu percaya deh, apapun yang mengikuti akan yang lebih baik. Kalau orang yang masuk adalah orang yang benar gitu ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, well itu kedepannya pasti akan lancar, semoga ya. Oke. Thank you Bro Nicholas untuk jawabannya. Thank you Kak Niva tadi udah bertanya langsung dari mic. Oke, aku mungkin hope that helps, dan juga aku mungkin akan lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya karena durasi kita yang lumayan mepet. Nah, dari Jane Ivana, malam Kak Nicholas, saya penasaran bedanya product manager dan juga project manager. Dan apakah untuk menjadi product manager lebih banyak mengarah ke UI UX juga ya? Thank you. Oke, so beda ya, product manager and project manager beda. Product manager lebih fokusnya di ownership produknya itu sendiri, fitur development, product vision gitu ya, secara OKR, apa yang deliverables-nya adalah goal, business metrics, product metrics, dan lain-lain. Sedangkan project manager itu very important role juga di dalam satu proses, tapi biasanya project manager itu akan own banyak project, karena dia punya goals sebenarnya adalah lebih ke delivery-nya tuh in a timely manner, ya kan, help the product managers and the teams to sort out the blockers and etc. Jadi
beda ya, meskipun sama-sama PM-nya, tapi kalau what I doing right now is a product manager tuh lebih ke product ownership, sedangkan project manager lebih ke dia bisa handle banyak project development product gitu kan, dan dia adalah seorang yang make sure bahwa birokrasinya, logistiknya, alignment everything itu berjalan dengan lancar. Dan apakah product manager lebih banyak mengarah ke UI UX juga? Iya dan enggak. Jadi product manager itu banyak tipenya. Ada product manager yang bisnis, ada yang tech, ada yang data, ada yang desain gitu ya. Nah itu makanya when you guys go to interview, make sure dulu gitu kan, ini product manager seperti apa. Jangan sampai salah karena ada orang nih nggak tahu dikira product manager, latar belakang dia adalah seorang desainer, tapi dia ngelamarnya yang technical product manager. Nah itu bisa-bisa nggak pegang UI UX sama sekali, for example, atau data gitu ya. So it depends on what role that you are applying. Tapi kalau misalkan even though you guys like apply for business product manager atau product manager in general, pasti juga akan handle lah UI UX atau design gitu kan. Cuman it just only matters like fokusnya di apanya gitu. Tergantung dengan expertise-nya masing-masing. Gitu ya. Oke. Semoga menjawab. Oke. Thank you, Bro Nicholas. Ada selanjutnya nih dari Alex. Kok aku mau nanya, kalau misalnya mau perdalam field product management, mungkin start position-nya dari mana ya? Soalnya jadi product manager posisinya rata-rata mid senior ya, Bro Nicholas. Nah, ya mungkin iya, mungkin boleh dijelaskan nih. Kalau misalnya baru mau penetrasi ke dalam product management industri itu kayak gimana? Ya, very good question ya. Even di beberapa company yang I know, untuk meng-hire, jadi product manager itu biasanya ya, itu adalah associate product manager, senior lead, dan seterusnya. Biasanya hanya untuk apply for associate product manager pun tuh at least kayak requires 1 year experience. Biasanya seperti itu. Jadi kalau memperdalam field itu mungkin startnya dari mana? Well, start dari mana tergantung sekarang, because I don't know nih ya, Alex ini sekarang udah berapa tahun kerja dan yang lain, right? Tapi kalau masih di kuliah, assume you are still in college misalkan ya, bisa start dari intern, right? Jadi intern itu cara paling gampang karena biasanya intern dia nggak akan tanya for like certain numbers of experience years gitu ya. Jadi start dari intern. Kalau memang kalian bisa, I highly suggest start there. Nah, kalau sekarang udah di mid level atau setahun 2 tahun kerja gitu kan, I believe untuk masuk ke product manager pasti awalnya adalah dari associate dulu, gitu kan. Cumanya, nah itu lebih gampangnya adalah internal transfer. Like that's what I did before. I remember, especially I don't have like any technical background, I don't have like product portfolio before. Jadi get involved with the product management team in your company, ya kan, as much as you can, dan show it, ya kan, show your interest, and then kalau sudah the best timing ya, saat ask for the internal transfer. Ya, I think itu sih untuk menjawab ini ya, semoga menjawab. Oke, thank you Bro Nicholas dan juga thank you tadi dari Alex. Pertanyaan selanjutnya dari Mustafa Syahal. Selamat malam Kak Nicholas, izin bertanya bagaimana cara melakukan penentuan harga atau pricing produk yang baik dalam manajemen produk. Nah ini aku nggak tahu nih Bro Nicholas apakah ada menentukan pricing produk ke end customer atau enggak. Iya, tapi I don't know Bro Nicholas mungkin boleh ya quick answer kali ya, quick answer aja. Jadi nggak semua product manager itu involved in pricing. Kalau aku kebetulan nggak directly involved gitu ya. Cumanya ya banyak cara sebenarnya untuk pricing, right? Ya, you can do like pricing elasticity, like research gitu ya, study, data science sekarang udah banyak. Kalau memang memang bisa gitu, dan karena itu setiap produk juga pricingnya beda-beda strateginya, ada yang sudah fix dari government, misalkan harus price gini, nggak boleh lebih dan kurang. Itu sebenarnya kan tinggal follow the comply to the regulation, tapi untuk beberapa produk yang pricingnya more flexible, sekarang just work with the data scientist data scientist team mungkin, atau dia bisa run some model gitu ya, atau ya eksperimen ya kan, trial, a lot of method lah atau approach lah to do this pricing. Tapi aku personally nggak directly involved in this, jadi I cannot give you the best answer ya. I'm so sorry for this. Oke, thank you Bro Nicholas dan juga thank you Mustafa. Pertanyaan terakhir nih
dari Boris, Ya. bagaimana kalau misalnya seorang PM membawai produk yang udah dikelolanya dalam kinerja yang buruk? Jika di kondisi ini, apa yang harus dilakukan dan juga hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk ditindaklanjuti nih dari seorang PM nih, Bro Nico? Ya. Is a management question ya, karena especially kalau kalian udah sampai ke level lead nanti gitu ya, atau people manager, itu memang selain kalian eksekusi dalam artian eksekusi product development, itu most of your time juga harus people manager ya. Jadi adalah kinerja buruk. First of all, kita nggak bisa 100% blame the person ya. Bisa juga karena mungkin kan orang buruk bisa banyak root cause-nya. Bisa karena nggak ada opportunity untuk dia shine, right? Atau mungkin lack of guidance gitu ya, right? First thing first, understand dulu kenapa buruknya gitu. Nah, well, karena most of the time gitu ya, that I know itu sebenarnya bukan buruk, cumanya ya tadi yang kau bilang kayak memang project yang sesuai buat dia hanya ini aja, dan projectnya ini emang nggak bisa yang deliver significant impact. Nah, in that case, that this is your homework ya as a people manager untuk dimana allocate more allocate more project, for example, untuk give him chance or her chance to show gitu ya. Nah, jadi chance pertama. Kedua adalah mungkin orang kinerja buruk bukan karena kekurangan project, tapi dia nggak sesuai dengan project yang di-handle. Gitu kan. Nah, jadi itu juga it takes skill juga ya untuk allocation, untuk delegation. Nah, caranya adalah ya pasti paling sering adalah one-on-one ya, tanya what's your concern, ada yang bisa dibantu apa enggak, like do you enjoy working in this project gitu kan. Karena kalau your team doesn't like enjoy working at the project, itu most likely dia akan nggak seberapa motivated dan it will affect their performance. Jadi try to keep in touch ya sama your team gitu kan. Dan ya tiga, ada kemungkinan juga memang buruk. Nah ini sulit ya, mungkin males gitu ya, atau apalagi zaman-zaman WFH mungkin kayak tidur mulu gitu ya, nggak bisa dikontak. Nah ya pasti itu banyak lah manajemennya ya, ditegur dulu, diperingatin gitu ya, dan ya biasanya ada namanya tuh, actually I forgot what it's called ya, ada satu plan di mana improvement plan, something like that gitu kan. Maybe ini beda-beda setiap company, tapi beberapa company yang aku bekerja itu ada namanya improvement plan something. Jadi you can put this people or this person gitu ya untuk dilihat lah, dimonitor secara strictly, dan kita kasih mereka mungkin some goals in like 2 or 3 months, please do this, achieve this, and kita udah kasih lu reminder gitu ya. Nah, well, in short, layoff itu bukan jawaban yang paling harus layoff dan lain-lain. Nah, selama bisa diperbaiki, terus give them chance lah. Karena jangan lupa, kalian juga yang hire gitu kan. Jadi pasti there must be a reason for you to hire him. Cuman mungkin full potensialnya belum sempat kegali. So I think itu ya untuk yang harus di. Oke, thank you Bro Nico, dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah nanya. Nah, mungkin untuk sesi talk show-nya akan berakhir di sini, Bro Nico. Nah, kita bakal lanjutin lagi. Nah, mungkin Bro Nico boleh stay dulu sebentar, karena kita di akhir akan ada foto bersama juga. Nah, mungkin selanjutnya boleh dari tim Cake Resume untuk bantu nih share form partisipasi absensi buat teman-teman yang memang udah nonton dari awal sampai akhir acara. Nanti kita akan ini harus diisi ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan share di kolom chat, harus diisi in order buat teman-teman nih dapetin sertifikat dari Cake Resume. Karena kalau misalnya teman-teman nggak isi, kita nggak akan tahu nih mau kirim sertifikatnya ke email mana gitu. Jadi nanti teman-teman isi aja formnya, masukin juga emailnya di sana, lalu nanti dalam waktu maksimal 7 hari kita akan kirimkan sertifikatnya itu ke email teman-teman semua kayak gitu. Nah, mungkin boleh dari tim Cake Resume nanti teman-teman cek aja di kolom chat. Nah, itu udah ada tuh dari Cake Resume Steffi, dari rekan aku, boleh langsung diisi ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya aku juga pengen kasih yang namanya giveaway
time. Nah, jadi kita akan ada giveaway seperti yang udah kita ngomongin sebelumnya. Kita akan share bagi ke teman-teman Cake Resume Premium Account. Jadi aku pas daftar itu aku juga lihat ya banyak juga dari teman-teman yang memang belum punya Cake Resume Account gitu loh. Dan juga mungkin teman-teman juga nggak tahu apa itu Cake Resume. Makanya tadi di awal aku juga dijelasin apa itu Cake Resume. Kalian bisa bikin CV dan juga kalian bisa showcase portfolio kalian di Cake Resume. Kalian juga bisa cari kerja di Cake Resume. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman boleh langsung sign up Cake Resume account and then try to play with the software dan juga teman-teman bisa bikin CV. Nah, mungkin aku akan minta bantuan juga dari rekan aku untuk share screen. Kita pilih dari teman-teman yang udah daftar 10 orang yang bisa langsung dapetin Cake Resume Premium Account. Nah, Cake Resume Premium Account ini gunanya apa sih? Nah, teman-teman ini bisa namanya dengan teman-teman ini menjadi premium account Cake Resume, teman-teman itu bisa membuat CV dengan banyak template yang udah kami sediakan seperti itu. Jadi bisa free banget karena kita ada punya banyak template di CV Maker kita. Di situ teman-teman bisa langsung pakai semua template-nya kayak gitu. Dan juga teman-teman bisa ada chance untuk stand out among the hiring partners kayak gitu. Nah, mungkin aku akan unshare stop sharing dulu ya untuk kita coba lihat siapa aja nih yang mendapatkan Cake Resume giveaway-nya. Nah, ini dari teman rekan aku udah buka, langsung mungkin boleh di random kita pick aja orangnya siapa. Tevi, bawah ya, kayaknya di bawah deh. Nah, ini jangan lupa diganti. Ya, benar. 10 numbers of winners. Let's go. Oke. Oke, nah teman-teman yang memang mungkin emailnya ada di layar ya, nanti teman-teman mungkin udah join juga di di WhatsApp kita, teman-teman boleh langsung kontak aku atau nama aku Fendi by the way, teman-teman boleh langsung cari aku di WhatsApp grupnya Fendi atau teman-teman boleh langsung kontak dari Steffi. Nah kita pastinya akan langsung upgrade account kalian dengan email teman-teman yang memang udah ada di sini. Nah kita bakal share langsung ke email kalian juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya memang teman-teman nggak ada di WhatsApp group, tapi teman-teman namanya ada di layar ini, kita akan langsung upgrade account teman-teman untuk jadi Cake Resume Premium Account. Nah, bagi teman-teman yang ada di layar dan teman-teman belum punya account Cake Resume, teman-teman harus buat account Cake Resume dulu nih, biar kita bisa upgrade account teman-teman semua. Oke, thank you teman-teman semua. Mungkin kita bisa foto bareng dulu nih, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa open cam. Jadi kita bisa foto bareng. 10 detik deh buat teman-teman open cam. Oke, kayaknya udah boleh nih, Syafani, untuk di screenshot. 4 kali ya, kita akan 4 kali. Ini yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Thank you, teman-teman semua. Nah, aku mau share yang terakhir. Kalau misalnya kita akan buat lagi nih Talent Connect, Cake Resume Talent Connect ini di bulan depan. Nah, Cake Resume Talent Connect ini kita akan buat lagi setiap bulannya dan akan ada lagi di bulan depan. Nah, kita akan coba curate speaker-speaker dan juga kita akan juga coba membawakan materi-materi yang memang berbau dengan teknologi dan juga teman-teman yang ada di business and marketing industry. Nah, jadi teman-teman jangan lupa stay tune di grup WhatsApp-nya dan juga stay tune di semua social handles dari Cake Resume. Nah, aku juga akan share nanti ya, kalau misalnya ada Talent Connect selanjutnya, aku akan juga share di grup WhatsApp tersebut, dan juga aku akan share juga di grup Telegram. Nah, buat teman-teman yang memang mau cari kerja, bisa langsung join ke grup Telegram kita, nanti aku akan juga share di grup WhatsApp kita, seperti itu. Nah, mungkin akhir kata, aku ucapkan terima kasih, thank you juga ke Bro Nicholas, udah meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan juga jika ada salah kata, mohon dimaafkan, and see you next month, teman-teman. Thank you semuanya.